Berikut ini sejumlah peristiwa yang terjadi dalam Perang Rusia-Ukraina hari ke-898 pada Jumat, 9 Agustus 2024. Serangan besar Ukraina melintasi perbatasan Rusia telah memasuki hari ketiga. Pada Kamis, 8 Agustus 2024, kemarin, Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, menyebut Rusia perlu merasakan konsekuensi perangnya. Rusia membawa perang ke tanah kami dan harus merasakan apa yang telah dilakukannya, kata Zelensky dalam pidato malamnya, tanpa secara langsung merujuk pada serangan tersebut. Para blogger militer Rusia, yang saat ini menjadi sumber informasi paling akurat, melaporkan pertempuran terjadi di jalan raya sebelah timur Korenevo. Wilayah tersebut jaraknya sekitar 13 mil di utara perbatasan. Perang Rusia-Ukraina hari ke-898, pasukan pro-Kiev menyerbu wilayah Kursk barat daya Rusia pada Selasa, 31 Juli 2024, pagi. Mereka mengerahkan sekitar 1.000 tentara dan lebih dari 2 lusin kendaraan lapis baja dan tank, menurut tentara Rusia. Tampaknya ini adalah serangan Ukraina paling signifikan ke Rusia sejak perang dimulai. Analis independen menyatakan pasukan Kiev telah maju hingga 10 km ke Rusia. Bagian barat Sudza, sekitar 6 mil ke Rusia, tampaknya berada di bawah kendali Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pada Kamis, pasukannya terus melenyapkan para penyerang Ukraina di distrik Sudza dan Korenevo. Mereka menargetkan para penyerbu menggunakan pasukan darat, artileri, serangan udara, dan rudal. Seorang pemuda dan saudara laki-lakinya yang berusia 6 tahun tewas ketika sebuah bom berpemandu milik Rusia menghantam halaman sekolah pada Kamis, di wilayah Sumy di Ukraina Utara yang berbatasan dengan Kursk, setelah pasukan Moskow meningkatkan serangan udara, kata seorang pejabat. Kepala Administrasi Militer Wilayah Sumy, Volodymyr Artyom, mengatakan kepada TV nasional, wilayah tersebut telah mengalami sejumlah serangan udara yang belum pernah terjadi sebelumnya, merujuk pada 56 bom berpemandu yang dijatuhkan oleh Rusia dalam 24 jam sebelumnya. Seorang pria tewas akibat penembakan Ukraina di kota Shebekino di wilayah Belgorod, Rusia, tulis Vyacheslav Gladkov, gubernur wilayah tersebut, di saluran telegramnya pada Kamis. Ia menambahkan seorang warga sipil lainnya terluka. Kepala Staf Zelensky, Andriy Yermak, mengatakan dalam sebuah wawancara yang diterbitkan pada Kamis, pertemuan puncak perdamaian kedua yang dipimpin Kiev tidak boleh dianggap sebagai awal negosiasi dengan Rusia. Andriy Yermak, berbicara kepada media Evropejska Pravda, mengatakan tujuan dari pertemuan puncak kedua adalah untuk menyetujui rencana perdamaian yang disetujui bersama oleh para peserta yang kemudian dapat diajukan ke Rusia. Ada kemungkinan perwakilan Rusia akan menghadiri pertemuan puncak kedua yang rencananya dapat diserahkan, katanya. Penembakan Rusia menewaskan sedikitnya 4 orang pada Kamis, di wilayah Donetsk, Ukraina, titik fokus kemajuan lambat Rusia di sepanjang bagian timur garis depan. Gubernur wilayah Donetsk, Vadim Vilashkin, mengatakan sedikitnya 2 orang tewas dalam penembakan di distrik permukiman Kostiantynivka, sebelah barat Bakhmut, sebuah kota yang jatuh ke tangan Rusia setahun lalu setelah berbulan-bulan pertempuran sengit. Vilashkin kemudian melaporkan 2 orang tewas dan 11 orang terluka di Selidove. Layanan pemantauan internet Rusia melaporkan pemadaman massal pada Kamis, di YouTube. Anggota parlemen Rusia menyalahkan kegagalan Google untuk meningkatkan peralatannya di Rusia sejak invasi Ukraina tahun 2022 atas pelambatan yang dimulai pada pertengahan Juli, tetapi perusahaan dan pakar teknologi membantah hal ini. Jaksa Rusia telah meminta hukuman penjara 15 tahun bagi seorang warga negara ganda AS Rusia yang didakwa dengan pengkhianatan karena memberikan sumbangan sebesar $50 AS kepada sebuah organisasi pro-Ukraina pada 2022. Dinas Keamanan FSB mengatakan pada Februari, mereka telah menangkap balerina Ksenia Karlina, yang tinggal di Amerika Serikat dan sedang mengunjungi keluarganya di Rusia, dengan tuduhan memberikan bantuan keuangan kepada tentara Ukraina. Pengadilan di Rusia dan wilayah yang dikuasai Rusia pada Kamis, menjatuhkan hukuman penjara yang panjang kepada warga Ukraina yang dituduh melakukan percobaan, terorisme, dan spionase, demi kepentingan Kiev. Sebuah pengadilan di Rusia Selatan menyatakan Tetiana Kliuchko bersalah karena berpartisipasi dalam kelompok teroris dan mencoba melakukan tindakan teror dan menjatuhkan hukuman 12 tahun di koloni hukuman. Di wilayah Luhansk Timur, yang hampir seluruhnya berada di bawah kendali Rusia,
Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman 13 tahun penjara kepada Yuri Galetsky atas tuduhan spionase setelah menyatakannya bersalah karena menyerahkan informasi tentang pergerakan pasukan.